Saya bongkar. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Lalu Pak Jokowi mengatakan, itu gimana Pak Sekjen, mosok dipanggil KPK tambah terkenal. Dan Mas Anies, kenapa sih kok Pak Jokowi sepertinya takut sekali sama Mas Anies? Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang, seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis hanya teriak merdeka, merdeka dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno, besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum. Dengan keyakinan. Karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum. Yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi.
kalau ada kader PD Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Tetapi saya akan dikatakan oleh Bung Karno, semua harus menjadi bagian dari pengorbanan dari cita-cita. Apa sih cita-cita? Bu Mega kan sampai menangis menyebutkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Masa kemudian mau dirusak? Prof. Ikrar Bakti mengatakan bahwa Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri 5 orang. Rocky Gerung mengatakan, meskipun beliau bukan anggota PDI, tapi menenggelamkan PDI. Ini sama saja menenggelamkan ide, gagasan, cita-cita, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Jadi Pak Jokowi ini seperti melakukan desoekarnoisasi jilid 2. Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau coba ditenggelamkan bersama dengan PD Perjuangan. Tetapi beliau lupa bahwa kita ini adalah rakyat, kita ini partai yang sah. Kita warga negara yang sah. Sehingga menenggelamkan kami sama saja menenggelamkan warga negara Indonesia. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi Partai Coklat banyak juga suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih, agar tetap dengan spirit Jenderal Hugeng, bukan untuk retorika, tapi di dalam seluruh sikap, pikiran, dan tindakannya. Bagaimana kejujuran, keadilan itu harus dimulai juga dari pimpinan-pimpinan Polri. Maka ketika nanti ada potensi-potensi gesekan, tugas kami menjaga agar itu tidak terjadi, untuk menciptakan cooling down. Maka kami larang kan berbagai, Ibu Mega mengatakan lakukan perlawanan secara terukur dengan menggunakan jalan hukum, bukan kekerasan fisik. Kita bukan masa barbarian, tapi yang dilakukan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan ini kan meniadakan suatu substansi tentang adanya suatu sistem yang bisa kita sepakati bersama untuk menciptakan keadilan itu. Kita ini sedang susah sebagai bangsa dengan ancaman geopolitik. Maka mari kita turun ke bawah, lihat persoalan rakyat ini, dan kita bergabung bersama-sama. Kita dukung Pak Prabowo. Beliau kemarin menyatakan 25% anak-anak kita kelaparan. Itu kan sekaligus tamparan buat Pak Jokowi yang selama ini mengklaim tentang suatu keberhasilan. Lalu ngapain kita harus campur tangan terlalu dalam buat pilkada? Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Mari kita bergotong royong mengatasi persoalan kelaparan, kemiskinan ini sebagai bangsa yang berkeadaban. Ketika beliau keluar negeri, yang di dalam negeri ini masih seperti acting presiden. Itu kan yang kemudian justru sangat berbahaya bagi kewibawaan Presiden Prabowo. Apalagi kalau kita lihat perlakuan yang dilakukan di rumahnya Pak Jokowi, yang kemudian quote and quote meminta Pak Prabowo untuk mengendorse Pak Tufi. Dari cara membacanya saja kan udah kelihatan itu nggak nyaman. Itu sangat tidak nyaman. Nah sehingga mari kita hormati setiap pemimpin negeri ini dengan baik. Dan jangan biarkan ada dualisme kepemimpinan. Maka kembali pada hakikat demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan dengan ini kami berharap moga-moga dari institusi aparatur negara juga tidak merespon negatif. Justru mereka harus menjadikan ini sebagai momentum otokritik. Tugas-tugas mereka yang luar biasa bagi rakyat bangsa dan negara. Lihatlah keluar, lihatlah Singapura, lihatlah Malaysia, Thailand, bagaimana mereka dalam sistem penegakan hukumnya. Jangan gunakan hukum sebagai alat politik. Lalu kalau ada orang nanya kepada saya, apakah Pak Hasto punya bukti? Kita bisa merasakan para kepala desa yang ditindas, yang diintimidasi, bisa merasakan bahwa nggak ada lagi kemerdekaan itu. Maka sederhana, saya bertemu dengan seorang psikolog. Karena memang operasi ini dirancang tanpa bukti. Mereka mengatakan, udah Pak Hasto tenang aja. Sampaikan itu kebenaran. Dan kalau dibantah, minta aja atas kebohongan. Jadi misalnya saat pernyataan tentang kriminalisasi Anies Baswedan. Saya itu Pak Jokowi kan ketemu sama saya di istana. Setelah Pak Anies dipanggil di KPK. Lalu Pak Jokowi mengatakan, itu gimana Pak Sekjen? Mosok dipanggil KPK tambah terkenal. Nah, itu kegelisahan Pak Jokowi terhadap Mas Anies. Sampai saya juga tanya kepada Mas Anies, Anda itu punya nasib sama dengan PDI Perjuangan. Kita sama dikuyoh-kuyoh. Dan Mas Anies kenapa sih kok Pak Jokowi sepertinya takut sekali sama Mas Anies? Saya tanya itu bersama Pak Mas Basara. Beliau menceritakan berbagai aspek-aspek yang ya harus izin Pak Anies kalau itu saya sampaikan ke publik. Tapi intinya bahwa
Presiden Jokowi yang saat itu harus menjadi otoritas moral dan sumber keteladanan, ternyata itu tidak bisa dijalankan dengan baik, dan itulah yang terjadi di Republik ini. Maka mari kita membangun kesadaran kita agar gagasan-gagasan ideal tentang seorang presiden yang berasal dari rakyat itu tidak mati. Karena fenomena Petruk dadi ratu, fenomena hal-hal nguntal negoro yang disampaikan Butet itu kemudian tidak terjadi. Ini negara kita, ini republik yang luar biasa yang harus kita jaga bersama-sama, meskipun ada resiko-resiko, tapi jangan takut untuk bersuara.